Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Faham nggak? Kalau dibilang saya bersama presiden, beda dengan presiden bersama saya. Beda gak? Saya bersama presiden, kemana presiden pergi saya bersama dia. Ini enggak, kemana saya pergi presiden bersama saya. Kerenan yang mana? Presiden bersama saya. Bayangin, Allah menceritakan tentang orang yang bersabar. Innallah ma'as sabirin. Tidak dibilang inna sabirin ma'allah. Enggak dibilang orang yang bersabar bersama Allah, tidak. Tapi Allah bersama orang yang bersabar. Orang yang bersabar mau ditindas, Allah bersama dia. Diusir jalan, Allah bersama dia. Dia pergi kemanapun, Allah bersama dia. Diganggu, Allah bersama dia. Allah bersama orang yang bersabar. Karenanya itu dikatakan hakikat kesabaran. Tahu apa hakikat kesabaran? Ketika orang yang bersabar tersebut diuji dapat pahala dari Allah. Hakikat orang yang bersabar yang sejati, seandainya dia mau digantikan, gini dah, ente kena musibah apa? Ada yang meninggal, ada yang diambil hartanya, ada yang meninggal, gini. Kamu udah dapat pahala atas sabarmu. Gimana kalau dibalikin lagi? Diputar ulang. Pahala balikin, musibah diangkat oleh Allah, dikembalikan. Anak kamu mati, kita balikin anaknya, tapi pahala kita cabut. Harta kamu hilang, kita balikin hartanya, tetapi pahala dicabut. Hakikat orang yang bersabar, dia bakal milih, jangan balik tuh harta, jangan balik tuh yang mati, tapi harta saya, yang penting pahala saya jangan dicabut oleh Allah Ta'ala. Dia akan memprioritaskan hal yang demikian. Kenapa? Sebab dia faham sebuah hakikat. Wa ma indallah khairun lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada dulu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia punya anak bayi, anaknya sakit demam, maka ketika anak tersebut demamnya makin tinggi, ketika sahabat ini lagi keluar kemana, anaknya meninggal dunia. Namun istrinya adalah wanita yang cerdas, tahu bagaimana bersikap untuk dirinya dan tahu bagaimana bersikap kepada orang lain termasuk kepada suaminya. Lihat anaknya meninggal dunia, dia bilang sama pembantu, udah diem semuanya, jangan cerita apa-apa. Anaknya taruh di pojokan rumah, di kamar, ruangan terpisah, udah di situ. Terus istrinya mandi, bebersih, berdandan, pakai minyak wangi. Lakinya pulang, dijamu oleh istrinya. Kemudian suaminya nanya, bagaimana anak kita? Oh, anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Udah mati. Dipikir, oh keadaannya lebih membaik. Pikir si suami begitu. Sudah. Malam itu suami istri tidur bareng bersama. Begitu udah selesai, si istri bilang, Mas, ini kita punya tetangga minjemin kita panci. Terus dia pinjemin kita panci selama bertahun-tahun. Udah gitu tahu-tahu minta dibalikin tuh panci. Padahal saya sayang banget sama panci tersebut. Udah seperti punya saya. Dititipin sama kita bertahun-tahun, tahu-tahu mau diambil, diminta. Bagaimana? Saya nggak mau kasih, boleh nggak? Bilang nggak boleh, punya dia, bukan haknya kita. Oh begitu, jadi mesti balikin. Kalau dia minta, iya balikin. Nah kalau gitu anak kita juga udah diminta sama Allah Ta'ala, mesti dibalikin. Oh meninggal dunia, Masya Allah. Jadi tuh lakinya nggak dibilangin anaknya udah mati, bukan datang dibilangin anak lo mati, enggak. Ditenangin dulu, dihibur dulu, kasih makan dulu, udah tenang, dikasih pemikiran yang baik, kemudian udah gitu baru nerima. Itu laki dengar begitu terkejut, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya buat begini dan ngabarin kalau anak saya sudah mati. Terus Nabi bilang, semalam kamu tidur dengan istri kamu, bergaul dengan dia? Iya. Barakallahu fi lailatikuma. Didoain oleh Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan keberkahan dalam malammu tersebut. Itu lahir dari malam tersebut keturunan 7 orang laki-laki, semuanya mujahid fisabilillah, sebagaimana diriwayatkan oleh perawi hadis radhiyallahu anhum warḍahum. Dan beginilah sikap orang yang bersabar.